Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahimakumullah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri pada malam hari ini memberikan manfaat berupa bertambahnya ilmu pengetahuan kita tentang Islam, terutama pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, semakin menambah rasa cinta kita kepada beliau, semakin menambah takdim kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan semakin mengenal Nabi SAW, kita terhindar dari merendahkan atau bahkan menghina Nabi SAW, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan mudah-mudahan semakin bertambahnya rasa cinta kita kepada Nabi SAW memberikan manfaat yang besar bagi kita di akhirat nanti dengan dikumpulkannya kita bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Terakhir pembahasan kita beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, kita sampai kepada hijrah Nabi SAW ke Taif. Ya. Taif ini kalau dari kota Mekah kurang lebih berjarak 70 kilo. Ya. Dan jalan menuju ke Taif ini banyak dipenuhi dengan pegunungan. Ya. Artinya kalau kita jalan dari Mekah ke Taif ini memang jalannya agak nanjak, ya, agak nanjak, kelok-kelok, kemudian banyak pegunungan, puluhan bahkan ratusan gunung menuju ke Taif itu. Namun sekarang sudah landai, ya, sudah karena memang sudah banyak bangunan dan sebagainya. Ya. Kalau dulu medannya berat. Nabi SAW berjalan, ya, kaki dari kota Mekah menuju ke Taif ini dengan anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Sampai di sana kemudian beliau menemui 3 pimpinan Taif, ya, 3 bersaudara, menyampaikan maksud beliau datang ke Taif, menawarkan Islam. Namun kemudian dakwah beliau ditolak, ya. Dakwah beliau ditolak, bahkan kemudian beliau ketika keluar dari Taif dikumpulkanlah anak-anak, ya, dikumpulkanlah semua orang laki-laki dan perempuan untuk berbaris untuk kemudian melempari Nabi SAW dengan batu. Nabi SAW kemudian keluar, ya, dari negeri Taif, dari kota Taif tersebut sampai di sebuah kebun, ya, sampai di sebuah kebun miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. 2 orang ini bersaudara, ya. Nanti pada perang Badar 2 orang ini meninggal semua, ya. Dalam perang Badar 2 orang ini meninggal, ya. Sampai di kebun miliknya Utbah dan Syaibah, Nabi SAW kemudian duduk, ya, istirahat, berteduh di sebuah pohon gitu, ya. Sambil kemudian beliau saking sedihnya, bahasanya begitu, karena dakwah beliau ditolak oleh penduduk Taif. Bukan hanya itu, ya, itu juga
melalui beberapa kesedihan yang sebelumnya ya. Amul husni dilalui, meninggalnya istri beliau, meninggalnya paman beliau ya. Kemudian diboikot, baru kemudian ke Taif diusir. Tumpuk-tumpuk kesedihannya ya. Jadi memang kesedihannya luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Sudah meninggal, istri beliau meninggal, Abu Thalib paman beliau yang melindungi beliau meninggal. Habis kejadian di boikot selama kurang lebih 3 tahun, ke Taif, harapannya dakwah beliau diterima di luar kota Mekah, tapi kemudian malah diusir, dilempari batu. Sungguh kesedihan yang luar biasa. Bertumpuk-tumpuk kesedihan beliau sampai kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon tersebut ya. Doa ini terkenal ya, dalam buku-buku sejarah dimuat. Nabi SAW berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin 'afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi asraqat lahu adh-dhulumat وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku. Ya, subhanallah ya, ini ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita bicara usaha yang beliau lakukan sudah maksimal sebetulnya ya. Beliau sudah total, sudah susah payah berdakwah ya. Sejak beliau diutus sebagai seorang nabi sampai beliau kemudian diusir, itu kemudian kalau kita lihat sejarahnya maksimal apa yang beliau lakukan ya. Sungguh-sungguh beliau dalam berdakwah ya. Tapi beliau masih mengatakan wa qillata hilati, dan sedikitnya usahaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi ila man takiluni, kepada siapakah aku sandarkan masalahku? Kepada siapakah aku sandarkan diriku? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang memusuhiku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh aku serahkan urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah, maka aku tidak peduli ya. Subhanallah, ini apa namanya? Ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya dalam berdakwah manusia kemudian menolak, manusia kemudian mencela, manusia kemudian melempari beliau dengan batu, asalkan Allah Subhanahu wa taala enggak murka, tidak ada masalah. Bahasanya begitu ya. Asalkan Allah Subhanahu wa taala enggak marah, enggak ada masalah. Orang lain marah enggak ada masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala enggak murka. Subhanallah ya. Jadi yang beliau cari memang ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia marah dengan dakwah beliau, tidak ada masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala enggak marah, ya. Fala ubali, enggak peduli aku. Yang penting Allah enggak murka. Nah, mestinya begitu para dai, ya. Mestinya para dai begitu, ya. Ujian dalam berdakwah, kadang dimarahi, kadang dicela, kadang diusir, kadang dicaci maki, enggak ada masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala enggak marah. Karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah murka, semua manusia ridho, semua manusia kemudian memuji kita, nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Semua manusia marah, Allah Subhanahu Wa Taala ridho, semua manusia itu nggak ada artinya, ya. Jadi dia lulukan oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia, ya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala murka, itu nggak ada gunanya. Pujian itu nggak ada gunanya, ya. Kalau kemudian manusia murka, manusia marah, Allah Subhanahu wa taala ridho, murka manusia itu enggak ada gunanya, enggak ada artinya, ya. Subhanallah, ini doa yang penuh makna, penuh hikmah, ya. Walakin ni'afiyataka hiya awsa'uli, ya.
Akan tetapi ampunanmu itu lebih luas daripada murkamu. A'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Min antun zila bi ghadabak, daripada engkau turunkan murkamu kepadaku ya Allah. Au yahilla alayya sahwatuk, atau engkau halalkan murkamu kepadaku. Lakal utsba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Selepas membaca doa ini, Nabi SAW duduk, kemudian Utbah dan Syaibah yang mempunyai kebun tadi, ya, kebun tadi yang Nabi SAW hingga berhenti di situ, istirahat di situ, sedikit merasa iba, sedikit merasa kasihan melihat Nabi SAW, ya. Maka kemudian Utbah dan Syaibah tadi itu mengirim pembantunya, mengirim budaknya. Kebetulan budaknya ini orang Nasrani, ya. Budaknya orang Nasrani, namanya Adas, ya. Namanya Adas. Maka kemudian Adas ini membawa qitfan min hadzal 'ainab fadhahu fi hadzal tabaq, ya. Membawa beberapa anggur untuk kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kurma tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan anggur tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil anggur tersebut, ya, mengambil anggur tersebut, kemudian dengan mengucapkan bismillah summa akala, ya. Bismillah, kemudian dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadara Addasu fi wajhihi mustaghriban. Adas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil anggur tersebut, kemudian membaca bismillah, kemudian memakannya, merasa heran, ya, menunjukkan muka yang heran. Summa qala inna hadza kalama ma yaqulu ahlu hadhil bilad, ya. Adas mengatakan ini perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini, ya. Ini perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri sini, orang kota sini. Tidak ada yang ngomong bismillah, itu tidak ada, ya. Tidak ada yang ngomong bismillah. Kalau mau makan ya makan saja, ya. Atau mungkin atas nama Tuhan-Tuhan mereka, ya. Tidak ada yang menyebut bismillah kemudian makan, ya. Tidak ada yang bismillah kemudian makan, ya. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Maknanya kalau menurut beberapa hadis memang kalau makan itu bismillah saja, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak ada masalah, afdal. Jadi nggak usah kaku, ya. Karena ini anunya bismillah, berarti kalau bismillahirrahmanirrahim tidak boleh, tidak ada masalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim juga boleh, ya. Kemudian dia tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli ain biladin anta ya Adas, ya. Nabi sallallahu bertanya, kamu dari mana hai Adas, ya? Kamu dari mana? Wa ma dinuk, dan agamamu apa? Adas mengatakan, qala nasraniyun, saya seorang Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Nainawa, saya seorang laki-laki dari Nainawa, ya. Nainawa ini Irak sana, ya. Nainawa, Mosul, ya, dan lain sebagainya, itu kota di Irak, ya. Bukan satu negeri, ya, bukan kota di Irak, ya. Dan kota paling tua, Nainawa, ya. Kota paling tua. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan apa? Min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta, ya. Itu negerinya orang soleh Yunus bin Matta. Jadi Nabi Yunus itu lahan dakwahnya itu di Nainawa sana, di daerah Irak sana. Itu lahan dakwahnya Nabi Yunus, ya. Lahan dakwahnya Nabi Yunus. Apa istilahnya, daerah dakwahnya Nabi Yunus, ya. Bin Matta, ya. Faqala Adas, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Nabi sallallahu mengatakan apa? Daka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Ya. Nabi Yunus itu saudaraku, dia seorang nabi, aku seorang nabi. Ya. Dia seorang nabi, aku seorang nabi.
Fa'akabba ad-dasu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi wa aslama. Kemudian ad-das ini membungkukkan, mencium kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Subhanallah ya. Dia cium kepalanya Nabi, dia cium tangannya Nabi, dia cium kakinya Nabi, masuk Islam. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin orang tahu masa dulu kalau bukan Nabi. Nabi Yunus itu masa Nabi yang jauh sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum Nabi Musa Alaihissalam, ya kan? Jauh. Masanya dengan Nabi kita jauh. Kok Nabi ini tahu? Kan begitu bahasanya ya. Kok Nabi ini tahu? Dia itu Yunus bin Matta, itu saudaraku, kata beliau. Ya, dia seorang nabi, aku seorang nabi. Ya, dia heran masuk Islam. Ya, dia cium kakinya, cium tangannya, cium kepalanya, cium dahinya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kalau antum lihat ada seorang ulama ilmunya luar biasa, menjaga sunnah, menjaga cium-cium tangan, tidak ada masalah. Ya, bukan hal yang tidak boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau antum pergi ke Saudi atau di Timur Tengah beberapa masjid, kalau mengikuti kajian atau di Masjidil Haram lah, di Masjid Nabawi, kalau habis kajian orang nyalami syekhnya itu biasanya bukan hanya salaman saja, tapi dia cium tangan, cium dahi, cium kepala biasanya ya, dan itu sudah hal yang biasa ya, tidak usah heran gitu ya. Nah, kemudian dia balik, kemudian ketemu sama tuannya ya, Syaibah dan Utbah. Tuannya kemudian bilang apa? Celaka kamu wahai Adas, ya. Kenapa kamu cium kepalanya? Kenapa kamu cium kakinya? Kenapa kamu cium telapak tangannya? Kenapa kamu cium tangannya? Kenapa kamu cium telapak kakinya? Qala ya sayyidi ma fil ardi khairun min hada. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamu illa nabiyyun. Wahai tuanku, ya, sungguh ya, tidak ada orang yang kemudian mengucapkan perkataan seperti itu kecuali pasti dia seorang nabi. Kalau bukan seorang nabi nggak mungkin dia mengucapkan hal seperti itu. Nah, ini masuk Islam. Ya. Jadi satu yang masuk Islam ya. Jadi dakwah ke Taif diusir, pulang dapat pengikut satu masuk Islam ya. Adas namanya ya. Adas. Kemudian beliau kembali ke kota Mekah. Kembali ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ya, atau menulis surat, mengutus salah seorang untuk kemudian namanya Abdullah bin Uraikid, ya, dikirim surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta perlindungan, karena sebagaimana adat biasa orang-orang Mekah. Kalau dia dimusuhi oleh penduduk Mekah, kalau dia keluar masuk harus ada yang melindungi. Kalau nggak ada yang melindungi nggak bisa masuk. Ya. Ada yang penjamin, ada kafil bahasanya begitu ya. Ada penjamin. Kalau nggak ada penjamin nggak boleh masuk. Nah, Nabi ini juga dimusuhi di kota Mekah, kemudian keluar masuk harus ada penjamin. Ya. Kalau nggak ada penjamin nggak boleh masuk. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengirim Abdullah bin Uraikid menulis surat untuk minta jaminan kepada Ahnas bin Sarik ya. Tulis surat minta minta jaminan. Kemudian ditolak. Kemudian diutus surat ini kemudian dibawa ke Suhail bin Amr. Sama Suhail bin Amr ditolak. Kemudian disampaikan kepada Mut'im bin Adi, maka Mut'im bin Adi pun menerima permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mut'im bin Adi menerima permintaan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW masuk Mekah, ya, kemudian tawaf, ya, masuk Mekah kemudian tawaf, karena sunnahnya masuk Mekah itu mesti tawaf, ya, tawaf kudum namanya, ya, tawaf masuk Mekah, tawaf datang, biasanya begitu. Jadi siapapun yang habis keluar dari kota Mekah, ya, masuk kemudian tawaf dulu, baru masuk rumah, biasanya begitu. Ya, sama sebetulnya kalau kita ini disunnahkan kalau habis perjalanan jauh, ya, jangan pulang ke rumah, masuk dulu ke masjid, sholat 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Itu sunnah, ya, sunnah begitu. Jangan langsung pulang, ya. Jadi habis perjalanan jauh, cari masjid, sholat 2 rakaat,
baru pulang. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Mekah juga demikian ya. Masuk Mekah, tawaf dulu, baru masuk rumah. Maksudnya begitu. Nah, kemudian tawaf sama apa namanya Mut'im bin Adi ini, dia punya 6 orang anak. Sita atau sab'ah ya. 6 atau 7 orang anak, laki-laki semuanya. Semuanya bawa senjata, semuanya suruh ngawal Nabi, ya. Jadi 7 orang ini ngawal Nabi tawaf, ya. Padahal ini orang kafir loh ya. Ini orang kafir, Mut'im bin Adi, orang kafir ya. Suruh ngawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf, ya. 6 orang ini. Habis itu ketemu Abu Sufyan, ya. Ketemu Abu Sufyan. Ditanya sama Abu Sufyan, wa qala lahu amujirun am tabi', ya. Apakah kamu hanya memberikan jaminan atau kamu sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad? Pertanyaan Abu Sufyan, ya. Dia bilang apa? Bal mujirun, tidak. Aku cuma memberikan perlindungan, ya. Selesai, gitu ya. Di antara keutamaan Mut'im bin Adi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menyampaikan satu kalimat dalam perang Badar. Seusai perang Badar, Nabi SAW mengatakan, "Laukan al-Mut'imu bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i an-natsna, la taraktuhum lahu." Ya. Jadi seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup, kemudian ngomong sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah utusan, masalah tawanan perang Badar, niscaya akan dilepas sama Nabi. Ya, niscaya akan dilepas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya jasanya Mut'im bin Adi, saking besar jasanya, begitu ya. Saking besarnya jasanya Nabi pada Mut'im bin Adi. Abu Sufyan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal. Tadi Abu Sufyan, sekarang Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf, kemudian dikawal oleh anaknya Mut'im bin Adi, dia ngejek Nabi, ya, dia ngejek Nabi, ya. Jadi memang provokatornya memang Abu Jahal seorang ini. Ini provokator luar biasa, ya. Jadi banyak orang yang nggak mau ikut perang sebetulnya. Banyak orang yang kemudian seperti contohnya gini, Walid ibn Mughirah ini tiap malam sering mendatangi Nabi, sering mendatangi Abu Bakar As-Siddiq kalau mereka baca Quran. Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid itu Walid bin Mughirah namanya, ya. Jadi Khalid bin Walid, Khalid anaknya Walid bin Mughirah, Walid anaknya Mughirah, begitu. Dan itu sunnah sebetulnya, ya. Sunnah. Di atasnya nama bapaknya, ya. Anak saya namanya Farhan Ismail, atasnya nanti siapa, begitu. Itu sunnah sebetulnya. Jangan panjang-panjang tapi nggak ada nama bapaknya, keliru itu, ya, ya keliru ya. Apa namanya Muhammad Sunarto Wiro Husodo apa panjang-panjang tapi nggak ada nama bapaknya, itu malah keliru. Ya, yang baik itu satu nama bapaknya di belakangnya, itu begitu mestinya, ya. Sunnahnya begitu. Baik, Walid bin Mughirah ini sering mendengarkan kajian, sering bacaan Al-Quran, kan gitu. Akhirnya sama Abu Jahal ini diledek, diprovokasi sama Abu Jahal ini, ya. Sama Abu Jahal ini diprovokasi sampai akhirnya apa? Dia terpaksa harus mencari alasan untuk kemudian mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir. Sebab kalau dibilang orang gila, dia tahu yang namanya orang gila itu kayak apa. Kalau dibilang tukang syair, Walid bin Mughirah ini paling tahu yang namanya syair. Nah, yang paling pas tukang sihir kata Walid bin Mughirah. Kenapa? Karena fungsi sihir pada zaman itu memisahkan antara anak dan orang tua, memisahkan antara suami dan istri. Lah ini ketika orang kemudian masuk Islam mengikuti dakwah Nabi, itu pisah semua itu. Istri sama suami bisa, ya kan? Bapak sama anak bisa. Berarti ini kena sihir semua. Walid bin Mughirah, becek begitu, ya kan? Ada Umayyah bin Khalaf juga begitu. Umayyah bin Khalaf ini sudah nggak mau perang, ya. Diejek sama Abu Jahal, akhirnya ikut perang. Utbah bin Rabi'ah, ya. Juga gitu, Utbah itu tadi.
Sudah nggak mau perang, ayo kita pulang saja. Ngapain kita perang dalam perang Badar ini? Toh yang kita perangi ini saudara-saudara kita sendiri. Sama Abu Jahal diejek, diprovokasi. Akhirnya mati duluan Utbah bin Rabi'ah ini. Karena diejek pengecut, macam-macam. Akhirnya Utbah bin Abi Rabi'ah bilang apa? Kalau gitu lihat saja nanti siapa yang paling berani di antara kita. Dia maju duluan, perang tanding. Perang tanding kalah sama Ali. Mati duluan. Nah, begitu. Ya provokatornya Abu Jahal, semuanya Abu Jahal. Ini provokator. Makanya saya bilang, mending kalau orang nggak mau ngaji, dia diem aja, itu tidak ada masalah. Maksudnya nggak ikut cawe-cawe bahasanya begitu. Orang ngaji dia diem aja, orang ngaji itu dia diem aja, nggak cawe-cawe. Itu masih mending. Tapi kalau ada orang mau ngaji dicegah, orang ngaji kemudian diprovokasi, orang ngaji kemudian dihina, ini lebih parah orang. Akan sulit mendapatkan hidayah. Ya. Kalau kemudian masih tarafnya sampai yang tadi itu masih mending ya kan. Nggak mau provokasi orang gitu maksudnya ya. Nggak seneng nggak ada masalah, itu masih mending. Sudah nggak seneng, provokasi orang yang nggak ngaji supaya nggak ngaji, yang ngaji supaya nggak ngaji. Nah, itu luar biasa. Itu pekerjaannya Abu Jahal. Abu Jahal ngecek, itu gimana itu Rasulmu itu? Ya. Bagaimana seorang Rasul mau masuk negerinya saja, mau masuk tempatnya saja, dia pasti pakai penjamin, ya kan? Mestinya kalau dia seorang Rasul, ada malaikat yang mendampinginya, ada malaikat yang ngawal dia. Masa seorang Rasul mau masuk kota saja, mau masuk Mekah saja harus cari pelindung, cari penjamin. Ini jelas pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka mengatakan apa? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini rasul apa ini? Ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Makan makanan wa yamshi fil aswaq. Jalan-jalan ke pasar. Heran mereka lihat Nabi begitu itu heran. Kenapa? Karena memang perilaku hidup raja-raja zaman dulu tidak ada begitu. Kehidupan para raja dulu nggak pernah masuk pasar itu nggak pernah. Dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan, dia punya perbendaharaan, dia punya kebun yang luas dan lain sebagainya. Dia nggak perlu kemana-mana. Au takunu lahu kanzun ayulqa ilaihi kanzun au takunu lahu ma'ahu nadhira, ya. Atau dia dikasih seorang perbendaraan, kemudian dikasih malaikat yang ngawal dia. Masa Rasul jalan sendiri-sendiri, jalan sendirian ke pasar? Itu ejekan-ejekan mereka ya. Wallahu alam. Ini sedikit kisah tentang hijrah ke Taif. Nabi SAW pernah suatu hari ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala, ya. Pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min qaumin Uhud min yaumin Uhud. Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih berat yang kamu rasakan selain perang Uhud? Ya. Selain perang Uhud. Perang Uhud ini luar biasa, ya. Luar biasa beban psikologisnya. Ya, banyak sahabat yang meninggal, paman beliau pun dibunuh dengan cara yang keji. Dicincang, dimutilasi, ya. Itu luar biasa. Yang kesedihan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, apa ada yang lebih daripada hari Uhud? Ya, beliau mengatakan apa? Yakni ketika aradtu nafsi ala ibni Abdul Yalil bin Abdi Qulalin falam yujibni ila ma aradtu. Fangtola'tu wa ana mahmumun ala wajhi, ya. Yaitu pada hari ketika aku tawarkan Islam ini di Taif, kemudian ditolak, ya. Kemudian aku berlalu dalam keadaan sedih wajahku. Maka kemudian farafa'tu ra'si wa idza ana bisahabati qad adalatni fa nadartu fa idza fiha Jibril. Nah, ketika dalam keadaan sedih itu, ya, habis selepas Taif, beliau melihat ke arah langit, kayak ada yang menutupi begitu, kayak ada yang yang menaungi begitu. Dan ketika beliau melihat
Beliau melihat Jibril. Beliau melihat Jibril, ya. Tidak disebutkan tempatnya di mana. Yang jelas ini selepas pulang dari Taif, ya. Selepas pulang dari Taif. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sungguh Allah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat gunung untuk diperintahkan kepadamu. Kamu perintahkan apa saja, niscaya malaikat gunung itu akan tunduk kepadamu wahai Muhammad. Itu perkataan malaikat Jibril. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah wa la syarika bihi syai'a. Tidak. Justru aku berharap mudah-mudahan dari anak keturunan mereka akan lahir orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril ngomong, Allah sudah memerintahkan malaikat gunung supaya dia ngangkat gunung, kemudian gunung ini akan ditimpakan ke penduduk Taif. Terserah. Ya, kalau kamu mau, silakan perintah malaikat gunung, dia pasti akan jalan. Ya. Nabi SAW bilang enggak. Saya justru berharap dari anak cucu mereka ini bukan khusus bagi penduduk Taif saja ya. Kami ini khusus untuk orang-orang kafir yang menolak dakwah beliau, tidak dihancurkan dengan satu siksa, satu adab, karena memang beliau berharap dari anak keturunan mereka nanti lahir orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari Taif, dari suku Daus namanya, itu penduduk suku intinya kota Taif, itu lahir Abu Hurairah. Lahir Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr namanya aslinya ya. Lahir Abu Hurairah. Kalau seandainya itu dihabisin semua, enggak akan lahir Abu Hurairah. Penulis hadis, penghafal hadis yang paling banyak di antara para sahabat, paling banyak. Selepas itu Aisyah radhiyallahu taala anha dan seterusnya ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal waktu kebersamaan bersama Nabi itu cuma sebentar, 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun saja ya bersama Nabi itu. Tapi bisa meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat yang sudah lama masuk Islam. Ya. Ini luar biasanya Abu Hurairah. Kenapa? Bila manfaatkan waktu 3 tahun itu bersama Nabi terus. Ya. Bersama Nabi ya. Habis subuh dia sudah standby ya di depan rumah Nabi. Ya. Begitu Nabi keluar diikuti. Gimana jalannya? Begitu masuk masjid diikuti bagaimana masuk masjid. Begitu sholat dilihat bagaimana sholatnya. Begitu ngaji dilihat bagaimana ngajinya. Terus begitu makan dilihat makannya. Terus diikuti terus. Begitu ngomong apa saja yang diomongin terus diingat. Jadi hasilnya apa? Hadisnya paling banyak. Ya, itu bisa bayangkan lah. Yang paling sering datang ngaji sama yang nggak paling sering datang ngaji tentu lebih banyak yang datang ngaji, kan begitu. Orang yang lebih sering dekat sama ustadz tentu lebih banyak yang dia dapat daripada orang yang jarang gumpul sama ustadz, kan begitu. Etikanya begitulah ya. Nah, ini paling banyak mereka hadis. Belum lagi nanti Abu Jahal ya. Abu Jahal dari anaknya muncul Ikrimah bin Abi Jahal, ya kan? Walid bin Mughirah muncul Khalid bin Walid, ya. As bin Wa'il muncul Amr bin As. Banyak ya. Para sahabat besar, bapaknya gembongnya orang-orang kafir Quraisy, ya. Sahabat besar, bapaknya gembongnya kafir Quraisy, ya. Bayangkan Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Bapaknya Abu Jahal, ya kan? Bapaknya Abu Khalid bin Walid, bapaknya Walid bin Mughirah. Ya. Luar biasa, ya. Banyak lagi para sahabat lain. Ini buah kesabaran dakwah Nabi, ya. Buah kesabaran dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi memang berdakwah itu tidak sekedar kemudian ditolak langsung, ya Allah, hancurkan kampung ini ya Allah. Ya Allah, kasih banjir kampung ini ya Allah karena menolak pengajian. Enggak selalu begitu, enggak langsung begitu, ya. Doakan, ya kan? Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, ya. Enggak langsung kemudian doain supaya jelek macam-macam, ya kan? Kesabaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berdoa, dalam berdakwah. Baik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah masuk Mekah.
Kita selesai bab masalah Taif. Kita masuk pada bab baru, ya. Bab baru yakni tentang masalah Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Di sini hadirin rahimakumullah, tebel ini menurut pembahasannya ini, dan insya Allah nanti akan berlangsung beberapa pertemuan Isra Mi'raj ini, karena nanti hadisnya panjang, peristiwanya banyak, ya. Jadi insya Allah kita akan kaji pelan-pelan, ya, tentang Isra Mi'raj ini, ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ya, istiqomahan dalam mengikuti kajian-kajian supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Isra dan Mi'raj. Baik. Isra dan Mi'raj ini, Isra ini sayrul lail, perjalanan pada waktu malam, namun malam yang tengah, ya. Malam yang tengah. Kalau awal malam itu namanya adlaja, ya. Awal malam itu namanya adlaja. Kalau kira-kira sudah pertengahan malam itu namanya asra, ya, saro, ya kan? Jadi di sini disebutkan wala yuqalu asra illa idza waqa'a sayruhu fi asna'il lail wa idza waqa'a fi awwalihi yuqalu adlaja, ya. Jadi kalau pertengahan malam disebut dengan asra. Kalau awal malam disebut dengan adlaja, ya. Jadi makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adlaja balagal manzilah wa man adlaja balagal manzilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bepergian malam hari dia akan sampai ke tujuan. Malam hari adlaja ini malam hari, maknanya malam hari, tapi awal malam. Mungkin habis isya lah bahasanya begitu, ya. Habis isya keluar. Barang siapa yang keluar perjalanan malam hari dia sampai ke tujuan. Karena seolah-olah memang bumi itu dilipat kalau malam. Jadi agak lebih cepat. Jadi kalau antum melakukan perjalanan, ya, memang lebih baik malam, ya, karena memang lebih cepat, ya. Bumi dilipat sama Nabi Allah Subhanahu. Rasanya lebih cepat, ya. Seolah-olah bumi itu lebih cepat jaraknya dibandingkan kalau kita berjalan pagi ataupun siang hari, ya. Nah ini, tengah malam, wallahu alam jawab, ya. Tengah malam berarti kalau pertengah itu ya antara isya sampai subuh dibagi separuh begitu, ya kan, tengahnya begitu, ya. Ya, nisful lail itu tengah. Jadi kalau umpama isya jam 7 umpama, subuh jam 4 umpama, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8. Tengahnya ini jam berapa? Tengah. Berarti jam 7 tadi, ya. 8, 9, 10, 11. Ya, 11 lah. 11, 12. Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya batas akhir salat isya nisful lail. Tengah malam begini nih, separuhnya malam begini. Ini batas salat isya. Bukan kemudian sampai subuh. Apa maksudnya? Jam 2 masih isya, jam 3 masih isya, ya. Enggak, ya. Pendapatnya Imam Syafi'i batas sholat isya itu sampai nisful lail, pertengahan malam. Jadi dihitung sholat isyanya jam berapa, sholat subuhnya jam berapa dibagi 2. Paham? Setengah. Kalau sepertiga berarti nambah sedikit ke sini. Ya. Jam 12 berarti kalau sepertiga jam 1-an lah kira-kira, ya. Sepertiga. Nah, ini asra berarti ini tengah malam. Berarti sudah tidur duluan Nabi, ya. Sudah tidur tengah malam baru terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini makna Isra, ya. Makna Isra. Makna Mi'raj itu su'ud. Ya, su'ud itu naik. Ya. Su'ud itu naik. Itu makna Mi'raj. Maksudnya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Masjidil Haram ini masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masjid Aqsa ini masjid yang kedua kalau nggak salah. Jaraknya kurang lebih 40 tahun setelah Masjidil Haram. Disebut Masjidil Aqsa li bu'dihim anil Masjidil Haram. Disebut dengan Masjidil Aqsa karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram.
disebut Masjid Aqsa. Aqsa itu jauh, Qosi. Qosi kalau adna itu rendah ya. Qosi wadani. Qosi itu jauh dan itu rendah. Adna rendah, dunia rendah. Nah, itu maknanya. Dunia itu rendah. Makanya itu disebut dengan dunia karena memang adna, rendah. Ya. Jadi kalau orang nyari dunia itu nyari yang rendah sebetulnya ya. Semakin kaya kalau semakin jauh dari Islam semakin rendah posisinya, semakin rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilo kalau sekarang ini? Enggak ada yang hitung ya. Nanti dicek ya. Berapa kilo? Ya, yang jelas itu ribuan lah ya. Hampir 1000 lebih. Lebih 100.000 ya. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian riwayat yang meriwayatkan hadis ini, masalah Isra Mi'raj ini mutawatir. Mutawatir ini banyak, ya, lebih dari 10, hampir kurang lebih 20 lebih, 23 sampai 25 orang. Ya, di sini disebutkan yang meriwayatkan hadis Isra Mi'raj ini mutawatir. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abi Dar, Malik bin Sa'sa'ah, Abi Hurairah, Abi Sa'id, Ibnu Abbas, Saddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurtin, wa Abi Habbah, wa Abi Laylah al-Ansariyin, wa Abdullah bin Amr, wa Jabir, wa Hudzaifah, wa Buraidah, wa Abi Ayyub, wa Abi Umamah, wa Samurah bin Jundub, wa Abi Hamra, wa Suhaib ar-Rumi, wa Hani, wa Aisyah, wa Asma. Banyak. Jadi ini peristiwa yang mutawatir riwayatnya. Jadi nggak boleh seorang mukmin muslim ragu sedikit pun terhadap peristiwa ini. Karena ini mutawatir. Mutawatir riwayatnya ini jalurnya banyak. Bukannya hadisnya bukan hadis ahad, enggak. Hadisnya mutawatir, jalurnya banyak yang meriwayatkan. Satu meriwayatkan. Tentu dengan konten yang beda-beda. Paham maksudnya? Dengan kalimat yang beda-beda. Nanti satunya kalimatnya begini, satunya kalimatnya begini. Sama di buku ini dikumpulkan semua riwayat itu. Nanti. Dalam buku ini dikumpulkan semua riwayat itu. Jadi makanya dalam buku ini nanti kurang lebih ada 20 lembar tentang masalah Isra Mi'raj saja. 20 lembar tentang masalah Isra Mi'raj saja. Karena memang dikumpulkan nanti. Ya, nah, kita nggak akan sanggup mengumpulkan seperti itu. Jadi kita tinggal baca ya, apa yang beliau tulis saja ya. Baik. Itu masalah Isra Mi'raj ya. Kapan terjadinya? Berselisih pendapat para ulama kapan terjadinya. Ada yang menyebutkan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang menyebutkan 1,5 tahun sebelum hijrah ya. Itu riwayat para ulama. Sampai kemudian Ibnu Hazm menukil adanya ijma tentang masalah ini ya. 1 tahun sebelum hijrah ya. Kemudian bulannya juga beda-beda. Yang menjadi ijma para ulama ya, yang tidak ada khilaf perselisihan di antara para ulama, Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah dakwah Nabi dari Taif. Namun tidak disebutkan secara pasti harinya, bulannya, tahunnya. Ya. Jadi ini perselisihan pendapat para ulama tentang masalah harinya, bulannya, tahunnya. Tapi yang sepakat para ulama itu terjadi setelah dakwah dari Taif. Iya, ada 27 Rajab, ada sekian ya. Itu satu pendapat saja. Ya. Hakikatnya ada sekitar 10 pendapat tentang masalah ini. Kalau mau baca dengan serius, kalau mau baca lebih detail, terjadi perbedaan itu, ya. Yang masyhur di tengah-tengah kita memang 27 Rajab. Yang masyhur, ya. Tidak ada masalah, ini perselisihan terjadi pendapat para ulama tentang masalah harinya, ya kan? Tapi yang pasti yang ijma itu setelah dakwah dari Taif. Itu yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ya. Di sini disebutkan fa inna fi dzalika ikhtilafan katsiran yazidu ala asrati aqwalin. Ya. Dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat yang banyak, yazid ala asrati aqwalin, lebih dari 10 pendapat. Lebih dari 10 pendapat tentang masalah ini, ya.
Dia 10 pendapat. Baik, itu yang pertama. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Isra Mi'raj itu terjadi antara jasad dan ruh, atau jasadnya saja tanpa ruh, atau ruhnya saja tanpa jasad? Nah, ini yang disebutkan. Maka kemudian yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu jasad dan ruh. Ya, jasad dan ruh. Kenapa? Satu, di antaranya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha asra bi 'abdihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Kalau bicara hamba enggak mungkin jasad tok. Ya kan? Kalau bicara hamba enggak mungkin ruhnya saja. Kalau bicara hamba berarti ada ruh, ada jasad. Ya. Makanya kemudian disebut asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ini ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi. Ya. Dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi. Ya. Dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur. Karena bisa saja orang tidur tapi ngelindur diangkat nanggon. Ya kan? Bisa jadi kan begitu ya. Yang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bangun, ya, dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar. Apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha suci, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala puji, itu berarti kejadian yang agung. Itu berarti kejadian yang besar. Enggak mungkin kalau kejadian besar itu mimpi, enggak mungkin. Kalau mimpi itu bukan kejadian yang besar. Kalau mimpi itu bukan kejadian yang agung. Ya. Kemudian sikap orang-orang kafir musyrik, sikap orang-orang kafir Quraisy dalam mensikapi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra dan Mi'raj, semuanya menolak, nggak masuk akal. Kenapa? Karena Nabi bilangnya sadar. Saya sadar, saya bangun. Kalau Nabi SAW cerita, wahai orang-orang Quraisy, semalam saya mimpi. Saya berjalan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang pertama sampai ke 7, kemudian balik ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, hanya dalam waktu tengah malam sebelum subuh. Anda bisa bayangkan, tengah malam sebelum subuh. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya saja sudah nggak mungkin. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya saja sudah nggak mungkin, apalagi naik ke langit pertama, tambah tidak mungkin. Jarak antara dunia dengan langit pertama berapa sekarang? Kalau antum sekolah yang SMA, 150 kilo jarak matahari dengan bumi itu baru matahari loh ya. Dengan bumi kalau kita sekolah dulu berapa jaraknya? 150 km ya? Hah? Lebih daripada itu ya? Jarak ke langit itu jarak berapa itu sudah nggak bisa kehitung itu, ya. Jadi nggak mungkin orang kalau kemudian ada astronot kemudian sampai ke langit itu nggak mungkin, karena jauhnya. Itu tambah nggak mungkin lagi. Itu belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nggak mungkin. Kalau sadar nggak mungkin. Maka kalau Nabi SAW cerita mimpi, ya mungkin. Antum cerita kepada saya, saat saya mimpi. Mimpi apa saja, mungkin nggak kira-kira? Mimpi ya, terserah antum. Namanya mimpi ya kan. Antum mau dari sini kemana ke Mekah bolak-balik 5 kali dalam sehari, ya saya percaya aja antum mimpi ya kan. Nggak hebat bagi saya ya kan, mimpi. Kalau sadar itu baru yang aneh kan begitu. Nah ini Nabi bilangnya saya nggak mimpi, saya sadar, makanya mereka nggak percaya. Nah ini ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ruh dengan jasad dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mimpi.
Waktunya kapan? Perselisihan pendapat para ulama, ya. Kemudian Isra dan Mi'raj ini terjadi hanya sekali, ya. Terjadi hanya sekali, ya. Tidak terjadi berulang-ulang, ya. Di sini ada sebut pendapat terjadi berulang-ulang, tapi itu muskil pendapat itu, aneh pendapat itu, ya. Aneh, dinukil di sini disebutkan dinukil. Ada pendapat yang menyebutkan ada beberapa kali Isra dan Mi'raj, tapi itu pendapat yang muskil, ya. Pendapat yang muskil itu pendapat yang aneh, nyeleneh, ya. Nggak bisa. Yang sahih itu terjadi sekali saja. Kemudian Isra dan Mi'raj ini salah satu fungsinya memang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fungsinya, ya, menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bertubi-tubi. Tadi sudah saya sebutkan, ya, bertubi-tubi kesedihan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, diboikot, ke Taif dihina, dicaci maki, kemudian dilempari batu, kemudian baru Isra Mi'raj. Dengan tujuannya menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Plus ujian bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang imannya masih lemah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ujian untuk orang-orang kafir plus ujian bagi orang-orang Muslim yang masih lemah imannya tentang masalah Isra dan Mi'raj ini. Kemudian Isra dan Mi'raj ini salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar setelah Al-Quranul Karim. Ya, setelah Al-Quran, mukjizat Nabi terbesar itu Isra dan Mi'raj. Membelah bulan masih kalah dengan ini. Ya, dan kita paham bahwasanya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau antum para ulama mengumpulkan itu ratusan keseharian yang terjadi di antara para sahabat yang sering melihat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda-beda, macam-macam. Ada yang nggak ada air wudhu, kemudian kehabisan air, jari Nabi keluar air buat wudhu, kan begitu ya? Itu dalam perjalanan begitu. Nanti dalam perjalanan yang lain menemui satu mukjizat lain. Dalam perjalanan lain menemui mukjizat lain. Begitu. Dalam peperangan ada mukjizat, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Dalam peperangan itu sudah sering kita sampaikan, ya kan? Banyak. Pohon bisa dipanggil sama Nabi. Ya kan? Pohon dipanggil sama Nabi, ya. Pergi menuju Nabi. Suruh balik pohon itu. Mukjizat, ya. Batu salam sama Nabi, mukjizat, ya kan? Dan lain sebagainya, ya. Hewan tunggangan, ya. Ada mukjizatnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, ya, banyak. Itu mukjizat Nabi. Ada sekitar ratusan, ya. Bahkan ada yang menyebutkan 1000 kurang lebih mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ikuti keseharian hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita temui banyaknya mukjizat yang diceritakan oleh para sahabat. Nah, yang paling besar Al-Quran, kemudian Isra dan Mi'raj. Ini yang paling besar. Ya, kalau bisa ditempatkan oleh para ulama, ini nomor 2-nya. Setelah Al-Quran nomor pertama. Al-Quran pertama, ini nomor 2. Ya, karena begitu agungnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya belum masuk pada Isra Mi'rajnya, ya. Tadi sudah saya bilang Isra Mi'rajnya bisa berkali-kali pertemuan, ya. Jadi ini baru masuk pada bab tadi terjadi sekali yang seumur hidup, kemudian jasad dan ruh, ya, kemudian dalam keadaan sadar bukan mimpi, ya, kemudian kapan terjadinya perselisihan meskipun yang masyhur di tengah masalah kita tanggal 27 Rajab, kemudian fungsi daripada Isra dan Mi'raj itu dan lain sebagainya. Nah, ini dulu yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini sebagai mukaddimah, ya. Belum kita masuk pada kisahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li kulli dzam innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.